Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Merdeka dari Rasa Takut dan Ketergantungan. Bacaan Alkitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 dan Mazmur 138. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan seringkali kita pahami sebagai keadaan ketika seseorang tidak lagi berada di bawah penjajahan. Namun, ada bentuk penjajahan yang tidak selalu terlihat, yaitu ketika seseorang hidup dikuasai oleh rasa takut dan ketergantungan yang tidak sehat. Secara fisik, seseorang mungkin bebas, tetapi hatinya masih terikat. Ada orang yang takut mengambil keputusan karena khawatir gagal. Ada yang takut menghadapi masa depan karena merasa tidak memiliki cukup kemampuan. Ada pula yang terlalu bergantung kepada manusia, jabatan, uang, kekuatan, atau keadaan tertentu, sehingga ketika semuanya hilang, ia merasa hidupnya sudah kehilangan arah. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Jika hati kita masih dikendalikan oleh rasa takut dan hidup kita masih bergantung sepenuhnya kepada sesuatu yang dapat berubah, firman Tuhan melalui Filipi 2 ayat 12 sampai 18 dan Mazmur 138 mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, saudara. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu menjalani hidup dengan iman, karena kita tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa kebenaran penting yang harus kita ketahui untuk memahami pembacaan Alkitab dan tema ini. Pertama, merdeka dari rasa takut karena Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Dalam Filipi 2 ayat 12, Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat ini bukan berarti kita harus menjalani hidup dalam ketakutan kepada Tuhan seperti seorang budak kepada tuannya. Sebaliknya, Paulus sedang mengajak jemaat untuk menjalani kehidupan iman dengan sungguh-sungguh. Kemudian di ayat 13 dikatakan, karena akulah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini adalah dasar penting bagi kita, saudara. Kita tidak menjalani kehidupan seorang diri, saudara. Tuhan bekerja dalam diri kita. Tuhan memberi kemampuan untuk bertahan, memberikan hikmat untuk mengambil keputusan, dan memberikan kekuatan ketika kita merasa tidak sanggup lagi. Seringkali rasa takut muncul karena kita terlalu fokus kepada kemampuan diri sendiri. Kita melihat masalah yang besar, sementara kita lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Cobalah saudara bayangkan seorang anak kecil yang berjalan melewati jalan yang ramai bersama ayahnya. Anak itu mungkin takut melihat banyak kendaraan. Tetapi ketika tangannya dipegang erat oleh sang ayah, ia tetap dapat berjalan. Bukan karena jalan itu menjadi sepi, melainkan karena ia tahu ada seseorang yang menjaganya. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak selalu menghilangkan jalan yang sulit, tetapi Tuhan memegang tangan kita ketika melewatinya.
Karena itu, jangan biarkan ketakutan menentukan keputusan kita. Jangan sampai kita berkata, saya tidak bisa, sebelum mencoba melangkah bersama Tuhan. Kita boleh merasa takut, tetapi jangan membiarkan rasa takut menjadi tuan atas hidup kita. Kita boleh takut, tetapi kita tidak boleh hidup dikuasai oleh ketakutan. Kedua, merdeka dari ketergantungan yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia memang membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan keluarga, sahabat, gereja, dan komunitas. Tetapi ada perbedaan antara membutuhkan orang lain dan menggantungkan seluruh hidup kepada orang lain. Ketergantungan menjadi masalah ketika kita merasa bahwa tanpa seseorang kita tidak dapat hidup. Tanpa jabatan kita tidak berarti, tanpa uang kita tidak berharga, tanpa pengakuan manusia kita merasa gagal. Mazmur 138 menunjukkan kepada kita sebuah sikap yang berbeda. Pemazmur berkata bahwa ia bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan kesetiaannya. Ia menyadari bahwa sumber pertolongannya bukan terutama manusia atau keadaan, tetapi Tuhan. Itu sebabnya di ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Perhatikan saudara keyakinan itu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Artinya, pemazmur tidak sedang mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan siapapun, tidak. Ia sedang menempatkan Tuhan sebagai dasar utama kehidupannya. Sebuah kursi memiliki 4 kaki. Bayangkan jika semua kaki kursi itu hanya bergantung pada satu titik penyangga. Ketika titik itu patah, seluruh kursi akan roboh. Tetapi jika penyangganya kuat dan seimbang, kursi dapat tetap berdiri. Demikian pula hidup kita, saudara. Jangan membangun seluruh kehidupan hanya di atas satu manusia, satu pekerjaan, satu jabatan, suatu sumber penghasilan, atau satu keadaan. Semua itu dapat berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang selama ini paling saya takuti kehilangan? Dan kepada siapa sebenarnya saya menggantungkan hidup saya? Jawaban atas pertanyaan itu penting, saudara. Sebab seringkali apa yang paling kita takuti kehilangan menunjukkan tempat di mana kita paling bergantung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin ketiga, kemerdekaan terlihat dari cara kita menjalani hidup. Filipi 2 ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, kemerdekaan dalam Kristus bukan hanya perasaan di dalam hati. Kemerdekaan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang merdeka dari ketakutan tidak mudah dikuasai oleh kecemasan. Orang yang merdeka dari ketergantungan tidak menjadikan manusia sebagai pusat kehidupannya. Ia mampu bersyukur, melayani, bekerja, mengambil keputusan, dan menghadapi kesulitan dengan iman. Paulus bahkan mengatakan agar orang percaya menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di dunia. Artinya, kehidupan orang percaya seharusnya menghadirkan terang di tengah dunia yang penuh keluhan, penuh konflik, ketakutan, dan ketidakpastian ini. Di tengah keluarga kita menghadirkan ketenangan. Di tempat kerja
kita menunjukkan integritas. Di tengah masyarakat, kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Di dalam gereja, kita melayani bukan karena takut kehilangan posisi, tetapi karena mengasihi Tuhan. Kemerdekaan sejati bukan berarti saya bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan sejati berarti saya tidak lagi diperbudak oleh ketakutan dan tidak lagi menjadikan hal-hal duniawi sebagai dasar hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita memeriksa kembali kehidupan kita. Apa yang sedang menguasai hati kita? Rasa takut atau iman? Ketergantungan kepada manusia atau kepercayaan kepada Tuhan? Filipi 2 mengingatkan bahwa Allah bekerja di dalam kita. Mazmur 138 mengingatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Karena itu, kita mempunyai alasan untuk tetap berdiri sekalipun keadaan tidak mudah. Ingat, kemerdekaan sejati bukan ketika semua masalah hilang, bukan. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita dapat berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi saya tahu siapa yang memegang hidup saya. Maka, jangan hidup sebagai orang yang terus-menerus diperbudak oleh ketakutan. Jangan menggantungkan masa depan kepada sesuatu yang dapat berubah. Pegang Tuhan, percaya kepadanya, dan teruslah berjalan. Kita boleh kehilangan banyak hal, tetapi selama Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, kita tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari ketergantungan yang salah, dan merdeka untuk hidup, bekerja, melayani, serta menjadi terang bagi dunia demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.